Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, hirabbil alamin. Kita pada hari ini mudah-mudahan semuanya para mahasiswa peserta beasiswa UIN BCB ya, beasiswa Basnas UIN Siber Syekh Nurjati semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan untuk melaksanakan kegiatan mentoring gitu ya, kegiatan mentoring peserta beasiswa Cendikia Basnas. Ini kok tulisan background saya terbalik ya? Aduh, ya nggak tahu ini kenapa ini ya. Nah, alhamdulillah hari ini pada bulan Desember ini kita sudah memasuki kegiatan mentoring terakhir ya di tahun 2024 gitu ya. Selanjutnya mungkin nanti akan dilanjutkan kembali di tahun 2025. Nah, untuk tema kita pada bulan ini kegiatan mentoringnya adalah refleksi tahun 2024 dan resolusi tahun 2025. Jadi penugasannya adalah permintaan atau request dari Basnas itu agar mahasiswa peserta atau penerima beasiswa cendikia untuk dapat mempresentasikan gitu ya, mempresentasikan CV-nya, kurikulum vitae-nya beserta target dan juga refleksi itu adalah hal-hal apa yang sudah dilakukan dan resolusi di tahun 2025 ini begitu ya. Buset, ya Bu. Eh ini saya absen dulu ya. Siapa saja yang sudah hadir pada ruang Zoom meeting pada hari ini. Nanti dari angkatan 5 dan angkatan 6. Jadi totalnya kalau kita itu hadir semua itu ada 20 orang, 21 termasuk mentor gitu ya. Angkatan 5 terlebih dahulu. Asriza Fatimah Nur. Ada Asriza? Yang tadi kakeknya meninggal, Bu. Oh iya, yang kakek yang meninggal ya. Oke. Kita doakan juga ya, semoga kakek daripada teman kita Asriza Fatimah Nur yang pada hari ini berpulang diberikan sebuah akhir atau kematian yang husnul khotimah, diterima amal ibadahnya, dan Asriza beserta keluarga senantiasa juga diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian ini gitu ya. Amin amin ya robbal alamin. Yang kedua Dian Nur Hidayah. Hadir Bu dia. Oke, Dian hadir ya. Ya. Ya Ibu, tapi mohon maaf ini dia lagi ada di jalan dan kayaknya baterai HP-nya tuh tinggal 10%. Jadi kalau misalnya tiba-tiba mati, gimana ya Bu? Ya, kamu dalam perjalanan itu jauh ke rumahnya? Saya kebetulan lagi dari Jogja ke Cirebon Bu. Oh gitu. Ya udah nanti mungkin presentasinya bisa menyusul atau via video aja ya nanti ya. Nah, ya. Jadi presentasi kamu videokan nanti dikirim gitu aja. Begitu ya. Ya, itu guys. Ya. Terima kasih. Elsa Rizkia Alfani.
Elsa, Rizkia, Alfani. Kemana Elsa? Tidak ada kabarnya Elsa? Alfa, tidak ada kabar. Farida Puspitasari, Farida. Farida, tidak ada kabar juga. Vera Riani Lestari, Vera. Oh, Vera ada ya? Hadir Ibu. Ya, Iya siap. Bu. Vera hadir. Liana Sasi, Liana Sasi. Ada Liana Sasi? Ada konfirmasi nggak Anam ke kamu? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Alfa. Ini perlu teman-teman ini ya ketahui, itu dari Basnas Pusat itu dia meminta nama loh. Kalau misalnya yang hadir itu siapa, yang tidak hadir itu siapa, yang sakit itu siapa. Jadi semuanya itu dimonitoring dengan baik sama Basnas. Jadi maksud Ibu, kalau namanya mentoring itu kan cuma sebulan sekali, diusahakanlah hadir gitu ya. Kalau tidak ada hal-hal yang mendesak diusahakan hadir. Karena ini kalian tuh terus dimonitoring sama Basnas gitu ya. Ibu hanya memberikan laporan saja. Gitu. Minimal kalau tidak hadir ada kabar ya, bisa memberitahukan kepada koordinatornya ke Anam gitu ya. Kenapa tidak hadir gitu ya, minimal ada kabarnya gitu. Hilwa Nur Hidayati, Hilwa. Hilwa? Hilwa juga tidak ada. Nadia Najwa Lutfia. Nah, dia izin, Bu, di grup itu udah konfirmasi. Oh izin kemana ya Anam? Sebentar, Bu. Najwa tuh, Nadia tuh lagi ada UAS, Bu, katanya. Ada UAS, baik. UAS ya. Nurrohma Mutiara Soleh. Nurrohma? Nuroma tadi udah konfirmasi ke saya, Bu, katanya tadi udah masuk tapi keluar lagi gitu. Tapi tadi udah hadir sebentar. Oke, tadi sudah hadir sebentar tapi. Oke. Iya, Bu. Saiful Anam hadir ya, Anam ya. Hadir, Bu. Iya, Ibu hadir. Oke, ini apa namanya? Angkatan 3 ini yang konfirmasi hadir hanya 3 orang loh. 3 orang. Berarti kan kebanyakan yang tidak hadir. Nah, jadi yang tidak hadirnya ada 7, yang hadirnya cuma 3. Nah, itu tolong ya, tolong di sempatkan lah. Angkatan 6, Aji Firmansyah. Aji Firmansyah, mana? Tidak ada kabarnya. Aji izin nih Bu, lagi ada acara di luar tuh Bu. Acara apa? Kurang tahu Ibu, tadi tuh konfirmasi di grup. Oke. Anggun Pangestu. Anggun Pangestu. Hadir Ibu. Oke, hadir ya Anggun. Fathatul Fariha. Fathatul Fariha. Tidak ada kabar. Fikri Haikal Fasa. Fikri Haikal Fasa. Ada? Tidak ada. Gita Fadila. Hadir Ibu. Baik. Irfan Nawawi. Ada ya, Irfan ya. Marcella Pinasti. Marcella Pinasti Hadir, tidak ada Bu. kabar. Mohon maaf, Bu, lagi di jalan, Bu, lagi nyetir. Lagi Iya, bawa iya. mobil. Iya. Menepi terlebih dahulu, jangan sambil nyetir. Ya, Bu, baik, Bu. Lagi nganter dosen soalnya. Maaf, Bu. Oh, iya, siap. Ya, terima kasih, Bu. Nganter Bu Asri. Iya, Ya, salam ya buat Bu Asri ya. baik, Bu, baik, Bu. Terima kasih. Eh Marcella Pinasti, Marcella.
Marcella tidak ada kabar. M. Wirya Nur Fatahur Rizki atau Present, Bu. Kim. Hadir, Bu. Nama kamu Kim ya? Iya, Bu. Mana kameranya dinyalakan? Itu Wirya. Hadir, Bu. Aduh, Ya, ini ya, backlight, Bu. Oi. dinyalakan ya. Nabila Ya, ada, Bu. Septiani, Nabila. Hadir Ibu. Oke. Uswatun Uyun. Uswatun Uyun. Hadir Ibu. Oke, dinyalakan kameranya Uswatun Uyun. Baik, ini angkatan 6, 1, 2, 3. 3, 6. Jadi yang hadir 6 orang, yang tidak hadir ada 4 orang. Ya. Yang tidak hadir 4 orang. Ya. Oke, baik, kita mulai saja ya. Saya akan membagikan slideshow terlebih dahulu sebelum kalian presentasi ya. Ibu maaf Elsa telat Bu baru masuk soalnya tadi gangguan di HP. Baik, Elsa Rizkia. Angkatan berapa kamu Elsa? Angkatan 5. Oh, 5. Oke. Ada ya Elsa, siap. Baik, kita lanjutkan. Sudah tampak layar yang saya share screen? Sudah Ibu. Sudah, baik. Pada kegiatan mentoring pada hari ini ya, rekan-rekan semua, mahasiswa peserta beasiswa BCB, baik itu angkatan 5 dan angkatan 6, kita akan membahas terkait tentang refleksi akhir tahun 2024 ya. Jadi refleksi akhir tahun itu adalah semacam renungan apa saja yang sudah kita lakukan gitu ya selama tahun 2024 ini, dan tentunya apa saja pencapaian yang sudah kita perbuat gitu ya, hal-hal apa saja yang sudah tercapai dan belum tercapai, beserta resolusi dan harapan yang akan kita targetkan pada tahun berikutnya, seperti itu ya. Nah, pertama kita harus mengetahui sebenarnya apa sih pentingnya kita itu membuat refleksi dan dari tahun sebelumnya dan membuat resolusi pada tahun berikutnya. Pertama, tujuannya adalah agar orientasi daripada harapan-harapan, target-target yang akan kita capai itu lebih terarah, ya. Lebih terarah. Jadi kita tahu, oh kita ini mau ngapain gitu ya. Dalam 1 tahun ke depan saya itu mau ngapain. Itu lebih terarah, itu seperti itu maksudnya. Yang kedua tentunya motivasi dan inspirasi. Jadi motivasi dan inspirasi itu kita akan lebih bersemangat ketika kita bisa menuliskan motivasi kita. Kita tahu inspirasi kita tuh apa. Bila perlu, inspirasi dan motivasi itu kita tempelkan di tempat-tempat yang sering kita lihat. Kalau di kamar ya kalian tempelkan di kamar, seperti itu. Yang ketiga adalah pertumbuhan pribadi. Pertumbuhan pribadi itu adalah apa? Sejatinya manusia itu tidak hanya tumbuh secara fisik, tetapi secara mental juga harus tumbuh. Jadi harus tumbuh sebagai seseorang yang mempunyai mental yang bagus, mental yang positif, mental yang optimis, seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah penyadaran diri dalam memahami nilai-nilai dan prioritas hidup ya. Jadi kita itu jangan misalnya terlalu banyak konsep kehidupan, terlalu banyak tujuan-tujuan kehidupan sehingga nanti susah memetakan apa sih sebenarnya yang menjadi impian kita itu apa gitu ya. Jadi memang kita harus punya prioritas. Nah, masalah prioritas ini sudah pernah dibahas pada, kalau nggak salah bulan yang lalu ya, kita bicara tentang manajemen prioritas. Semoga itu bisa masih diingat gitu ya, apa aja yang menjadi poin-poin pada manajemen prioritas. Selanjutnya adalah peningkatan kepuasan dan kebahagiaan saat berhasil mewujudkannya.
ya. Jadi ketika Anda punya orientasi atau Anda punya tujuan, ketika tujuan yang Anda list itu tercapai, tentunya di situ ada rasa kepuasan diri, ada rasa bangga terhadap diri sendiri, ada rasa apresiasi terhadap diri sendiri. Nah, apresiasi dan kebanggaan terhadap diri sendiri itu nantinya akan menciptakan sesuatu yang membuat diri kita itu akan lebih maju, akan lebih optimis. Seperti itu ya. Yang kedua tadi dari motivasi dan inspirasi. Nah, artinya kita dalam memanage waktu itu kita harus punya prioritas, kita harus punya manajemen waktu yang bagus. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, ketika kalian itu ditetapkan sebagai salah satu penerima beasiswa BCB, kan berarti ada konsekuensi nih dari hak yang kalian terima. Nah, antara hak dan kewajiban itu harus saling beriringan, ya. Ketika sudah didapatkan hak, berarti kita punya kewajiban. Nah, salah satu kewajiban kita adalah mengikuti kegiatan mentoring, ya. Nah, artinya mentoring ini harus dijadikan sebagai salah satu prioritas karena Anda menjadi Anda menjadi salah satu peserta beasiswa Basnas itu merupakan pilihan dari beratus orang bahkan ya yang mencoba menjadi Anda gitu ya. Jadi ketika Anda sudah diberikan kepercayaan, maka pergunakanlah kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Lakukan kewajiban Anda sebagai seorang peserta penerima beasiswa BCB itu apa kewajibannya? Yaitu salah satunya menghadiri kegiatan mentoring ya. Yang ketiga adalah tadi pertumbuhan pribadi. Nah, pertumbuhan pribadi itu yang saya sampaikan tadi tidak hanya kepada pribadi secara fisik, tetapi pribadi kita secara mentality. Itu harus menjadi lebih baik, harus meningkatkan disiplin kita. Jangan terlalu banyak leye-leyenya, gitu ya. Jadi ada manajemen prioritas yang harus kita tekuni. Selanjutnya ini ya, nanti itu kalian akan menuliskan apa saja kegagalan. Kira-kira kalian itu kan dulu di tahun 2023 barangkali ada yang menuliskan harapan kan? Ada yang menuliskan harapan, misalnya harapannya ada 10. Nah, yang gagal itu dari 10 ada berapa? Gitu ya, ada 10 ada berapa? Itu dituliskan di sini di tahun 2024. Nah, kegagalan itu apa saja dan apa pembelajaran yang dapat diambil apa? Mungkin kalian targetnya tidak tercapai karena manajemen waktunya tidak baik. Jadi yang harus diperbaiki adalah manajemen waktu dan manajemen prioritas seperti itu ya. Nah, ini bisa dimasukkan sebagai nanti ketika kalian presentasi usahakan masukkan ini ya, masukkan ini ke dalam presentasi CV-nya. Di bawahnya itu kegagalan apa kira-kira dan pembelajaran yang dapat diambil seperti apa gitu ya. Selanjutnya adalah catat prestasi apa yang sudah kamu capai hingga akhir tahun 2024 ini. Kira-kira apa sih pencapaian pernah kamu hasilkan selama tahun 2024 ini, misalnya mendapatkan IPK tertinggi di jurusan misalnya, atau menjadi peserta seminar internasional gitu ya, atau publikasi karya ilmiah, atau menjadi ketua dalam himpunan mahasiswa jurusan. Nah, itu sebuah pencapaian yang sudah kamu hasilkan dan itu harus dicatat agar kamu tahu, oh kamu sudah banyak berjuang, oh kamu sudah melakukan hal-hal ini gitu ya, sebagai reminder buat kita. Selanjutnya adalah setelah kita menuliskan pencapaian, maka kita punya resolusi, kita punya harapan, kita punya cita-cita, itu juga dituliskan. Kira-kira resolusi kamu di tahun 2025 ini mau ngapain? Pertama misalnya saya mau lulus seminar proposal skripsi misalnya untuk yang angkatan 6 gitu ya. Untuk angkatan 5 misalnya angkatan 5 untuk angkatan 6 misalnya saya harus mendapatkan nilai baik sekali gitu ya, atau saya harus lulus mata kuliah yang kemarin diulang. Nah, itu adalah resolusi ya, resolusi. Nah, resolusi inilah yang nantinya akan dibahas pada tahun 2026
yang nanti akan direfleksikan pada tahun 2025. Selanjutnya adalah strategi. Strategi untuk mencapai resolusimu seperti apa? Oh, kalau misalnya saya mau menyelesaikan proposal skripsi saya tepat waktu. Semester 8 saya sudah harus selesai. Itu kira-kira apa yang mau saya lakukan? Oh, pertama saya harus hadir tepat waktu. Saya tidak boleh absen ketika perkuliahan. Yang kedua, mengerjakan semua tugas dosen dengan baik. Yang ketiga, misalnya mengurangi hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang sekiranya tidak penting. Nah, itu adalah strategi namanya, ya. Dituliskan juga di dalam CV juga itu seperti itu. Nah, terus tuliskan kendala yang mungkin terjadi. Nah, ketika kita memiliki harapan kan kita pasti sudah mempertimbangkan ya, apa saja kendala-kendala yang akan kita temui nantinya. Dan kira-kira kendala-kendala itu akan kita list seperti apa dan kita carikan solusinya tentunya. Nah, yang ini tadi sudah menuliskan kendala, artinya kita kira-kira kalau kita punya kendala, misalnya kita mau menyelesaikan skripsi tepat waktu, tetapi kita kendalanya adalah misalnya masih aktif sebagai pengurus, ya. Berarti kira-kira cara mengatasinya bagaimana? Oh, cara mengatasinya saya harus membagi waktu yang proporsional antara tugas saya sebagai pengurus dan tugas saya sebagai mahasiswa. Porsinya misalnya lebih dibanyakan untuk penyelesaian skripsi daripada tugas saya di pengurus. Nah, itu adalah mengatasi kendalanya seperti apa. Seperti itu ya. Lanjut motivasi, ya. Kadang kita punya motivasi hidup ya. Kita punya motivasi hidup. Misalnya hidup itu cuman sekali, hiduplah yang berarti gitu kan. Atau apalagi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Pokoknya banyak sekali motivasi-motivasi yang bisa dijadikan sebagai landasan kalian, yang bisa memicu semangat kalian untuk menjadi pribadi atau insan yang lebih baik gitu. Nah, oke. Jadi setelah kita menuliskan resolusi, kita merenungkan, merefleksikan apa yang mau kita capai gitu ya, apa yang sudah kita lakukan di 2024 ini, harapan kita semua adalah semoga semua resolusi, semua harapan, semua cita-cita yang kita sudah agendakan, yang sudah kita jadwalkan, yang sudah kita susun dengan baik, dengan rapi, itu akan terwujud di tahun 2025 ini. Amin ya robbal alamin ya. Nah, terakhir tentunya ada yang namanya penugasan. Jadi setiap kali mentoring itu sebenarnya sudah ada penugasan. Ada penugasan yang memang harus dilakukan oleh masing-masing individu, atau juga penugasan itu cukup hadir saja. Kayak mentoring sebelum-sebelumnya itu penugasannya itu hanya cukup hadir minimal misalnya 80% dari peserta BCB itu diharuskan hadir, itu saja ya. Jadi tidak tergantung dari penugasan yang diminta oleh Basnas Pusat gitu ya. Pertama, penugasannya adalah mahasiswa mempresentasikan CV-nya ya. Nanti akan satu persatu masing-masing orang akan mempresentasikan CV-nya, jangan lama-lama lah, 3 menit saja gitu ya. 3 menit saja cukup, beserta apa saja kegagalan-kegagalan yang mungkin belum kalian lakukan gitu ya, serta target-target ke depan itu seperti apa, itu dituliskan di dalam presentasi CV-nya nanti. Yang kedua adalah mahasiswa berfoto dengan CV-nya masing-masing. Jadi kalian kan sudah membuat CV gitu ya. Nah, nanti CV-nya itu difoto, kayak kalian kalau misalnya masukin identitas diri itu kan biasanya disuruh berfoto sama KTP kan. Nah, ini adalah berfoto bersama CV. Misalnya ini CV ya, ini CV, ini kalian itu dipoto cekrek gitu ya, selfie, foto selfie gitu. Nah, ini CV kalian dan ini foto kalian gitu ya. Nah, nanti setelah difoto, nanti foto yang bersama CV itu kalian upload ke media sosial kalian. Semuanya punya Instagram kan? Ada yang tidak punya Instagram? Ada yang tidak punya Instagram? Kayaknya punya semua, Bu. Oh ya, alhamdulillah punya semua ya.
Ya, memang harapannya harusnya punya semua. Dengan generasi Gen Z saat ini, masa iya nggak punya Instagram ya, masa iya nggak punya TikTok ya, masa kalah sama ibu aja ada TikTok, ada Instagram gitu kan, ada apalagi tuh ya, Facebook ya, Facebook segala macam itu harus harus punya gitu ya. Terus dan itu kalian upload di media sosial atau Instagram kalian dan men-tag akun beasiswa Basnas RI, beasiswa Basnas RI dan akun mentor BCB, apa namanya, dan men-tag akunnya saya Wulandari 3011. Gitu ya. Itu tugas daripada atau output daripada mentoring kita pada hari ini ya. Itu saja ya dari penyampaian dari saya. Setelah ini akan dilanjutkan dengan presentasi CV dari masing-masing peserta BCB gitu ya, dimulai dari angkatan 5. Dimulai dari angkatan 5. Angkatan 5 siapa yang pertama ini? Dian Nurhidayah. Dian, ada Dian? Iya, Miss. Ya, Iya, Bu. ya silakan Dian, presentasi. Oh, Dian lagi di jalan ya tadi ya? Oh iya, Iya, lupa saya. Ini kan Siap, takut siap. bakal mati di jalan, mendingan di skip aja, Bu. Maaf. Oke, Dian Jadi, video aja ya, Dian? iya, Bu. Nanti dikirim ke Ibu langsung ya. Ya, dikirim aja ke saya langsung. Ya. Oke, baik. Yang kedua Elsa. Elsa ada? Elsa? Ibu maaf Bu, Elsa lagi di kerjaan Bu. Oh, jadi gimana? Kamu tidak bisa presentasi? Iya Bu. Oke. Kamu tolong nanti di itu ya, di video ya, Elsa ya. Baik Bu. Vera Riani Lestari, Vera. Vera, mana Vera? Iya, Ibu. Ayo, silakan Vera untuk mempresentasikan CV-nya. Saya stop share dulu. CV-nya di share screen apa gimana, Bu? Iya, di share screen. Jadi bisa dilihat oleh semua peserta. Enggak bisa, Bu. HP-nya enggak bisa nge-share screen. Oh, HP-nya tidak bisa share screen. Kalau gitu Iya, di-share Ibu. aja ke grup. CV-nya di-share ke grup, nanti saya yang bantu share screen-nya. Atau sambil menunggu Vera, Anam sudah siap belum, Nam? Udah, Anam sudah siap ya? Oke. Sambil menunggu Vera men-share CV-nya ke grup, silakan Anam dulu yang presentasi. ini tuh dokumen kalau mau share. Bisa kan? Bisa kan? Mau dicoba dulu. Iya, coba dulu. Atau harus kayaknya bisa langsung ya? Kalau mau dicoba dulu, gimana sih? Share layar kan? Iya, share layar. Share. Mulai. Oh, kalau nah, udah jelas Bu, udah ada itu. Sudah. Ya, Oke ya, ini udah jelas ya? ya. Kelihatan ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin teman-teman BCB Baznas. Saya akan mempresentasikan kurikulum
saya sekaligus di bawahnya juga sudah ada tugas dari Ibu ya, itu capaian selama 2024, terus target capaian sama langkah-langkahnya. Oke, saya mulai dulu dari atas. Nama saya Saiful Anam ya, di sini ada kurikulum vitae, ada foto saya sendiri, foto formal yang pastinya, terus ada data pribadi. Nama Saiful Anam, tempat tanggal lahir Cirebon 2 Juli 2003, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tinggi badan saya 167, berat badan 65, alamat saya di RT 3, RW 3 Dusun Puhun, Desa Jatimulia, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Nomor telepon bisa sudah tertera ya, hobi saya diskusi, debat dan badminton, status mahasiswa, dan di situ tertera email saya. Karena waktu itu saya pernah ikut pembelajaran tentang kurikulum vitae, ternyata wajib menyantumkan email ya, karena di situ email tuh penting ya kalau dalam melamar pekerjaan. Terus ada data pendidikan, saya PAUD di Paudarum Sari 3 pada tahun 2007-2008, SD juga di Bekasi ya, SD Nonasari 01 Bekasi sampai 2015, SMP 2 Cidahu Kuningan, SMA di Mandua Kuningan, selanjutnya kuliah di Universitas Islam Negeri Sibar Jati Cirebon. Ya, insya Allah tahun depan sudah lulus 2001-2025. Terus pengalaman organisasi dan ekstrakurikuler saya SD sepak bola, SMP OSIS sebagai koordinator sekdi, terus ada Dewan Penggalang sebagai Pratama Putra, Palang Merah Remaja sebagai anggota. Selanjutnya di Mandua Kuningan saya menjadi OSIS sebagai koordinator sekdi. Lalu mengikuti Bantara, selanjutnya Laksana juga, selanjutnya badminton, selanjutnya menjadi pengurus Mahat Salsabila sebagai bagian keamanan. Terus kuliah saya di tahun pertama mengikuti HMJ itu sebagai PAO, terus sebagai bendara umum juga di periode selanjutnya. Terus untuk kemarin semester 6 itu di SEMA Komisi 2, terus menjadi kader PM, jadi UKM Badminton Senja sebagai anggota beasiswa Cendekia Basnas BCB UINSI Bersenu Jati Cirebon. Lalu di pondok saya sebagai Rois Pondok Pesantren Ulumuddin, terus menjadi Departemen Pendidikan dan Keagamaan Pondok Pesantren Ulumuddin Kota Cirebon, menjadi Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Masjid Jami Ulumuddin. Terus saya juga pernah mengajar jadi Dewan Asatid Madrasah Mambaus Solihin Kota Cirebon. Terus prestasi saya juara 1 lomba debat filsafat, juara 2 lomba debat filsafat juga, juara 2 lomba debat konstitusi, juara 2 muhafadzah putra, juara 2 imtihan putra, juara 1 badminton ganda putra, juara 3 badminton ganda campuran, selanjutnya diterima sebagai beasiswa Cendekia Basnas. Keterampilan saya menguasai public speaking, diskusi, menekuni kegiatan rohani, mampu mengelola uang dengan baik, mudah untuk berkolaborasi dengan tim, bekerja keras, serta mampu menjadi pengajar yang sosial media saya sudah tertera. Capaian selama 2020, menyelesaikan skripsi dengan cepat, menyelesaikan organisasi, juara 1 lomba debat umum, memperkaya relasi, mengikuti magang di MPR RI dan menjadi pembantu persidangan dalam rangka pelantikan pimpinan MPR RI dan pelantikan presiden. Selanjutnya menguasai ilmu persidangan. Target capaian saya pada tahun 2025 adalah menguasai ilmu hukum, lolos CPNS, wisuda dengan hasil yang memuaskan, menjadi praktisi hukum. Selanjutnya langkah-langkah untuk mencapai target tersebut adalah mempersiapkan profesi hukum dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan seleksi CPNS, yaitu dengan mempersiapkan SKD dan SKB. Terus selanjutnya berambisi untuk mengejar target yang akan dikejar, memperkaya relasi, serta ikhtiar, doa, dan tawakal. Mungkin itu Ibu untuk penyampaian kurikulum vitae saya. Terima kasih. Baik, Anam sudah bagus ya, sudah bagus cara menulis CV-nya, pemaparannya juga bagus. Cuma ini tadi di target ya, target capaian itu harusnya lebih periodik. Maksudnya lebih periodik itu misalnya kamu tadi menuliskan kan mau menjadi menguasai ilmu hukum gitu ya. Terus mau lulus CPNS gitu ya, mau wisuda. Nah, itu capaiannya itu sesuai dengan periode waktunya. Misalnya kalau kamu mau lulus CPNS kan berarti kamu harus wisuda dulu kan? Nah, iya. Berarti kamu capaiannya di wisuda dulu.
baru lulus CPNS kayak gitu. Terus kamu Berarti mau prioritas apa? Menjadi praktisi ya. Oke, menjadi praktisi kan berarti kamu harus minimal harus lanjut S2 misalnya gitu ya, biar dapat praktisi. Jadi dibuatlah di situ ingin melanjutkan kuliah S2 dengan target menjadi praktisi hukum. Jadi periodik, jadi sesuai dengan alur. Jadi jangan tiba-tiba PNS, tiba-tiba wisuda gitu kan. Nah, itu tidak teratur gitu ya, tidak teratur alurnya. Jadi harus diperbaiki alurnya agar lebih uh, targetable, lebih lebih targetnya itu lebih bisa dicapai gitu ya. baik Ibu. Terima kasih Ibu. Siap, itu buat Anam. Nanti tinggal Anam tugasnya ya. Tadi yang terakhir kamu berfoto dengan apa CV kamu dan menuliskan target yang tadi sudah kamu sebutkan, menguasai ilmu hukum, menjadi praktisi, wisuda, lulus CPNS di apa di laman Instagrammu dan men-tag apa akun beasiswa Basnas RI dan akun saya ya. Itu saja. Ibu kalau boleh menambahkan sekalian kayak gitu aja sih Bu, BCB YIN sendiri. Iya itu yang punya kita itu biar aktif juga gitu. Oh iya, boleh boleh. Iya iya benar-benar. Ya, ya, nanti ditambahkan aja ya di grup ya biar semuanya pada tahu. Saya malah lupa ya. Malah lupa saya. Iya, Iya. ya. Ya, jadi ada 3 yang di tag ya. Apa namanya? Beasiswa apa BCB UIN ya? UIN SSC, terus beasiswa Basnas RI dan Instagram saya. Jadi 3 ya. Ya, tolong di itu dituliskan aja, ditulis ulang saja siapa namanya Anam di grup biar pada Iya Ibu. dimension gitu ya. Siap Bu. Oke, terima kasih Anam. Selanjutnya, Iya Bu. Vera Riani tadi sudah mengirimkan belum? Vera. Ibu mau mencoba share screen dulu, Bu, barangkali bisa sekarang. Oh, belum ada ya? Ya udah. Oke. Ibu mau mencoba share Ini screen ya, dulu, Bu. kita ke yang lain dulu. Oh, oke, silakan. Oke. Gimana Vera? Ada kesulitan? Sebentar, Bu. Udah kelihatan belum, Bu? Ya, sudah kelihatan. Tinggal difokuskan di, nah sudah muncul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Riani Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan CV saya. Sebenarnya ini belum maksimal ya, Bu. Maksudnya belum terlalu lengkap. Jadi biodata dirinya itu hanya ada pendidikan, itu dari SMA Negeri 1 Lemah Abang, kemudian dari MTS Negeri 9 Cirebon, dan di SD Negeri 2 Cibogo. Terus ada pengalaman magangnya itu di BSI KC Cirebon Dr. Cipto itu selama Januari sampai Februari 2024. Itu saya bertanggung jawab untuk menginput dokumen pembiayaan, menganalisis SUP. SUP itu syarat umum pembiayaan, terus men-scan dokumen pembiayaan. Kemudian pengalaman magang yang kedua itu ada di KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia, itu periodenya April sampai Mei 2024. Saya bertanggung jawab untuk menganalisis bagi hasil, kemudian menganalisis pembiayaan bermasalah dan menginput tabungan maupun pembiayaan. Untuk kontaknya itu tertera di situ, dan kemudian
rumah saya itu ada di Desa Cibogo, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon. Dan untuk emailnya itu vera84627@gmail.com. Kemudian pencapaian 2024 itu mendapatkan tempat magang sesuai harapan, menyelesaikan skripsi sesuai target, dan mendapatkan nilai terbaik dalam sidang komprehensif maupun sidang skripsi, mampu hidup secara teratur dan mampu membagi waktu dengan baik, dan berolahraga rutin setiap weekend. Kemudian target pencapaian 2025-nya itu yaitu segera mendapatkan pekerjaan sesuai bidang keahlian, mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan mengidentifikasi industri dan perusahaan impian, kemudian meningkatkan kemampuan teknis maupun analitis, dan membangun kebiasaan yang positif. Kemudian untuk beberapa langkah strateginya untuk mencapai target 2025 yaitu membuat rencana aksi yang spesifik dan kemudian menentukan skala prioritas, membuat jadwal, menetapkan target, menjaga motivasi dan jangan takut gagal, dan yang terakhir itu memberikan reward pada diri sendiri. Udah Bu segitu. Oke, baik. Terima kasih Vera. Tadi sudah runut ya penyampaian daripada CV-nya, maksudnya biodatanya juga sudah lengkap. Paling nanti dilihat tadi terkait tentang strategi. Strategi yang mau kamu capai itu harusnya diselaraskan dengan target. Jadi jangan buat strategi itu merupakan strategi yang sifatnya general. Ya, strateginya itu merujuk ke target yang mau kamu capai. Misalnya tadi targetnya apa tadi salah satu targetnya, Vera? Mendapatkan pekerjaan sesuai sama keahlian, Bu. Oke, pertama kamu punya target untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang keilmuan, ya. Nah, berarti kan ketika kamu ingin mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keilmuan, maka kamu harus apa dulu? Harus lulus dulu. Harus punya ijazah dulu yang sesuai dengan keilmuan kamu. Nah, itu jangan dilompati. Berarti targetnya adalah wisuda terlebih dahulu, gitu ya. Terus yang kedua, oke, kamu ingin mendapatkan pekerjaan. Berarti apa nih strategi yang mau kamu susun? Oh, berarti kamu akan menginventarisir beberapa profesi yang sesuai dengan bidang keilmuan kamu. Yang kedua, menginventarisir tempat-tempat atau institusi-institusi yang bisa relevan dengan bidang keilmuan kamu. Seperti itu. Jadi strateginya tuh harus spesifik. Targetnya apa? Strateginya ini. Targetnya ini, strateginya ini. Jadi sinkron, gitu ya. Itu saja tambahan untuk Vera. Nanti diperbaiki, setelah itu baru nanti kamu foto. Seperti tadi yang disampaikan di awal ya, tadi berfoto dengan CV, habis itu upload di medsos di Instagrammu dengan menuliskan target yang mau kamu capai. Tidak harus semua target ditulis, yang penting target yang terdepan saja yang dalam waktu dekat ini mau kamu capai gitu ya. Habis itu di tag ketiga Instagram tadi ya, beasiswa UIN BCB, terus beasiswa Basnas RI, dan IG saya di Wulandari 3011 ya. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak Bu. Vera sudah. Oke, Saiful Anam udah. Sekarang angkatan 6 ya. Anggun Pangestu. Anggun, silakan. Baik, sebentar Ibu mau izin share screen. Sudah jelas belum Ibu? Ya, sudah terbaca. Baik, mungkin langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan mengenai kurikulum PT tentang saya.
Nama saya Anggun Pangestu, saya lahir di Kuningan pada 14 Februari 2004 dan saat ini saya berdomisili di Kuningan. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, Oh, jurusan ada Ekonomi Syariah. Anggun diperbesar sedikit itunya Ya, Ibu. layarnya tidak terlalu kelihatan. Nah, ya. Ya. Saya sedang menempuh S1 di Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saat ini saya berada di semester 5. Adapun pencapaian saya di tahun 2024, yang pertama, lolos penerimaan beasiswa Basnas. Yang kedua, mampu mengelola own bisnis saya dengan baik. Yang ketiga, mendapatkan tempat magang. Yang keempat, melaksanakan perkuliahan dengan baik dan mempertahankan PK saya di atas 3. Adapun target capaian saya di tahun 2025, yang pertama, menyelesaikan magang dengan baik, yang kedua menyelesaikan KKN dengan baik, yang ketiga meningkatkan atau mengembangkan bisnis saya, yang keempat menyelesaikan seminar proposal dengan cepat dan baik, yang kelima mengikuti kelas bahasa Inggris di Pare dan belajar hal-hal yang baru. Adapun langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk mencapai target tersebut, yang pertama, untuk menyelesaikan magang dengan baik, saya perlu menjalankan tugas magang dengan disiplin dan profesional. Yang kedua, untuk menyelesaikan KKN dengan baik, saya harus berkontribusi aktif dalam program kerja yang inovatif. Yang ketiga, dalam meningkatkan atau mengembangkan bisnis, saya perlu meningkatkan kualitas produk saya dan berinovasi produk, serta memperluas pemasaran melalui media sosial maupun strategi digitalnya. Yang keempat, dalam menyelesaikan seminar proposal, saya harus menyiapkan judul terlebih dahulu dan mencari materi yang lengkap yang didukung dengan referensi yang relevan. Lalu yang kelima, mengikuti kelas bahasa Inggris di Fare. Untuk memenuhi target tersebut, saya harus menyusun jadwal waktu luang dan mengikuti kelas intensif yang berfokus pada speaking. Lalu yang terakhir, belajar hal-hal yang baru dengan meluangkan waktu khusus untuk mempelajari serta mengidentifikasi keterampilan baru yang ingin saya pelajari. Saya sendiri ingin berfokus di digital marketing. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Anggun ya, sudah cukup baik ya. Lebih simpel gitu ya, biodata dirinya, CV-nya, terus target capaiannya, target ini resolusinya sudah ya ini ya. Oke, resolusinya sudah ada, pencapaiannya sudah ada ya, terus langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai target juga sudah. Oke, sudah baik. Tinggal nanti dikerjakan tugas yang terakhir ya. Ibu. Ya. Oke, lanjut Gita Fadila. Ya, silakan Gita. Sebentar. Kelihatan nggak ya, Bu? Ya baik, saya izin mempresentasikan CV saya, tapi ini CV-nya belum sempat kita perbaruin lagi, jadi belum ada resolusi di tahun 2025-nya sama langkah-langkahnya itu belum ada. Baik, ini ada tentang saya. Saya mahasiswi semester 5 yang aktif di berbagai aktivitas perkuliahan dan organisasi. Di samping itu, saya mempunyai bakat dan minat dalam bidang kepenulisan. Kemudian saya menguasai dalam bidang mikroskop Word dan mempunyai motivasi yang baik untuk mencoba hal-hal baru. Karena saya mempunyai komunikasi baik, tentunya saya mampu bekerja sama dalam tim, maupun secara individual. Kemudian di pendidikan, 2019-2022, saya bersekolah di SMA Prakarya Sandi Asromo Majalengka di jurusan IPS. Kemudian pengalaman-pengalaman saya pernah ikut
OSIS, itu pernah jadi bagian bahasa 2 periode, kemudian menjadi Dewan Ambalan, Paskibraka, pernah ikutan juga sertifikasi guru metode UMI, kemudian saya pernah menjadi duta bahasa di tahun 2022. Kemudian saya lanjut kuliah di UIN Syekh Nurjati Cirebon, sampai sekarang di 2023-2024 saya masuk HMJ jurusan menjadi pertama itu menjadi pengembangan aparatur organisasi, kemudian tahun sekarang itu menjadi sekretaris umum 1. Kemudian saya masuk UKM Korps Protokoler Mahasiswa menjadi media Kominfo. Kemudian UKM Lembaga Pers Mahasiswa itu menjadi media kreatif. Kemudian saya pernah menjadi Duta Moderasi Agama Harapan 1 dalam acara PBAK Institute. Kemudian pernah menjuarai juara 2 tipografi nasional yang diselenggarakan oleh ITLA, juara 2 News Anchor dalam acara GK5D oleh HMJ KPI. Kemudian pernah menjadi pemateri administrasi dalam acara Gempita, Generasi Pemimpin Muda yang Bertalenta yang diselenggarakan oleh HMJ. Kemudian pernah presentasi jurnal proceeding internasional bahasa Arab dalam acara PPBA Indonesia. Kemudian penerima beasiswa Cendekia Basnas. Di pengalaman kerja, saya pernah daftar wedding organizer dan alhamdulillah keterima. Kemudian menjadi volunteer di kajian Ustadz Hanan Ataki. Di kemampuan saya menguasai Microsoft Word, tipografi, desain grafis, problem solving. Saya juga biasa voice over, pembawa acara, master of ceremony, menulis artikel, puisi, dan lain-lain. Mungkin segitu Ibu dari Gita. Baik, Gita, terima kasih sudah mempresentasikan CV-nya. Ini ya masukan dari saya, kalau misalnya kamu mau bikin pendidikan itu ada jenjang tahunnya, itu dibikin secara rapi ya, maksudnya kalau memang tahun terlebih dahulu gitu ya, baiknya sih tahun dulu, misalnya dibuat pendidikan itu dari tahun yang terdekat. Jadi misalnya ini paling dekatnya apa? Di tahun 2022 2025 gitu ya misalnya ya. Nah, itu yang tahun terbaru terlebih dahulu, baru yang tahun lama. Ya, agar terlihatnya lebih rapi. Terus kalau misalnya mau bahas pendidikan aja. Tapi kalau mau bahas prestasi aja, jangan dicampurkan, ya. Jadi pendidikan itu adalah pendidikan formal gitu ya, SD, SMP, SMA, universitas gitu. Tapi kalau misalnya ini seperti Paskibraka gitu ya, Dewan Ambalan, Koordinator Luar Negeri, itu artinya prestasi atau organisasi yang kamu ikuti gitu ya, itu harus menjadi bagian terpisah dari pendidikan, dan pendidikan juga harus dibikin rapi tahun-tahun dulu baru deskripsi gitu ya. Baik Ibu. Yang kedua tadi target capaian belum ada, apa yang sudah dicapai di tahun 2024 belum ada. Terus resolusi di tahun 2025 apa, dan strategi untuk mencapai resolusi tersebut ya, itu belum ada. Jadi ditambahkan, setelah sudah ditambahkan nanti baru difoto dan diupload ke IG gitu ya. Baik Ibu, terima kasih. Syukron Gita, dan selanjutnya Irfan Nawawi. Irfan. Maaf Bu, masih di jalan Bu. Masih di jalan, oke. Ya, masih bawa mobil. Lanjut, kalau misalnya masih di jalan, tolong nanti Irfan bikin video saja ya. Ya, baik Bu, nanti saya kerjakan tugasnya sesuai arahan. Terima kasih Bu. Oke, siap. Wirya, silakan Wirya.
Widya, suaranya tidak terdengar. Ada kendala, Widya? Oke. Oke, Wirya, ada kegiatan, berarti nanti kamu tinggal mengirimkan video ya, Wirya. Oke, lanjut Nabila. Baik Ibu, Nabila share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat Ibu? Belum. Belum muncul? Coba diulangi lagi. Belum muncul Kak Ibu? Belum. Diulang lagi Oke, coba. sebentar. Belum ada ya. Coba diklik tuh, double klik tuh enter full screen mode. Di double klik coba. Ya, sebentar Ibu, ini nge-lag. Oh, nge-lag. Coba keluar. Iya, sebentar Ibu. Sudah terlihat Ibu? Belum ada. Nah, sudah muncul. Sudah. Oke. Oke Ibu, maaf sebelumnya CV-nya belum lengkap, belum Nabila lengkapi, jadi belum ada biodata juga. Tapi di grup Oke, pertama. Tapi punya grup kan mereka ya. Oke, perkenalan terlebih dahulu. Dan maaf Ibu, dalam bahasa Inggris. Grup mereka. Aja di grup mereka aja. Nama saya Nabila Septiani, dari keluarga yang sederhana dengan berbekal rasa percaya diri dan keinginan yang besar untuk belajar menambah ilmu, pengetahuan, wawasan, pengalaman, dan lain sebagainya. Terus saya pribadi akan berusaha menjadi manusia yang baik agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara, terutama agama. Dan untuk kontaknya itu ada nomor Nabila, email, dan Instagram. Dan ada education dari sebenarnya Nabila TKI juga ya Bu, jadi tapi belum dicantumin. Mulai dari SD tahun 2012 sampai 2017 di SDN 1 Enggawangi, yaitu di mana Nabila lahir di Desa Enggawangi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dan pada tahun 2017 sampai 2019 yaitu SMPN 1 Limunding, dan tahun 2019 sampai 2021 yaitu SMKN 1 Palasah di jurusan akuntansi. Dan
tahun 2022 sampai sekarang yaitu berkuliah di UIN Cyber Technology Cirebon dengan jurusan S1 English Language Teaching Department atau Tadris Bahasa Inggris. Dan di sini ada pencapaian selama 2024. Yang pertama itu jadi anggota KPPS, Ibu, dan kesempatan untuk memperkenalkan profil jurusan Tadris Bahasa Inggris. Terus jadi tutor bahasa Inggris juga, menjadi pimpinan sidang poker, panitia acara lomba debat MGMP, menjadi moderator di seminar lingkungan hidup di Desa Cikaracak, mengabdi kepada masyarakat itu di Desa Cikaracak, dan menjadi bagian dari Nopo Club by Paragon, terus menjadi part of magang FITK di PJJ PAI, dan menjadi perwakilan jurusan untuk menjadi model perkenalan baju adat Bengkulu di acara PBAK, dan perwakilan jurusan untuk akreditasi, sekretaris pelaksana National English Contest, mendapatkan beasiswa Basnas, terus bisa membuat proposal. Dan target capaian 2000 bisa membuat proposal skripsi. Dan target capaian 2025 yaitu lebih mencintai diri sendiri dengan rutin berolahraga dan makan makanan yang sehat dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan jadi orang yang lebih bermanfaat. Dan bisa, insya Allah bisa berkorban dan bisa belajar skill baru dan tentunya membahagiakan orang tua dan KKN dan PLP di insya Allah yang internasional Ibu di Arab dan terus cepat lulus seminar proposal sampai dengan munakosya dan lulus tepat waktu dan kumulon, amin. Dan di sana bila belum ada target strateginya dan itu ada skill. Sebentar Ibu, ini soalnya susah. Gimana ya? Nah ini susah di ini ya Ibu, gak kebaca sama Nabilanya. Jadi sepertinya sekiannya Ibu dari CV dari Nabila, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti Nabila bisa direvisi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nabila Septiani. Sudah bagus CV-nya ya, sudah ada memuat identitas diri, terus ada capaian-capaian di tahun 2024, sudah ada resolusi juga di tahun 2025. Terus yang pendidikan tadi usahakan pendidikan itu dari yang terdekat dulu ya, jadi jangan dari SD. Jadi ditulisnya di universitas dulu, baru SMA, baru SMP, baru yang terakhir SD, gitu ya. Terus ya tadi ditambahkan strategi ya, strategi pencapaian itu tadi harus sesuai dengan target. Misalnya kamu tadi targetnya itu targetnya itu harus sesuatu yang sifatnya yang sifatnya itu pasti gitu. Kalau misalnya tadi ada salah satu saya dengar membahagiakan orang tua gitu ya, membahagiakan orang tua itu adalah target setiap anak pastinya gitu ya, untuk dapat membahagiakan orang tua. Tapi misalnya membahagiakan orang tua itu konkretnya seperti apa gitu ya. Kalau masih membahagiakan orang tua itu kayaknya hanya sebagai narasi gitu, tetapi tidak konkret. Harus dikonkretkan dulu. Misalnya orang tua itu senang apa? Harapan orang tua saya itu apa? Oh, orang tua saya itu senangnya saya lulus tepat waktu gitu. Oh, jadi menjadi wisudawati, misalnya menjadi wisudawan pada tahun 2027 misalnya gitu ya, itu. Jadi lebih konkret. Jangan bukan membahagiakan orang tua itu tidak konkret, bukan, tetapi itu adalah hal yang memang menjadi kewajiban gitu ya, menjadi kewajiban kita sebagai anak untuk mampu membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua, tapi bentuknya harus lebih konkretkan gitu ya.
ditambahkan juga strateginya. Nanti sudah setelah direvisi baru diunggah ya, difoto dulu, foto diri dan beserta CV-nya. Setelah itu baru diunggah ke Instagram yang 3 tadi, BCB UIN, Beasiswa Basnas RI, dan Instagram Mentor ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ya, Nabila. Terakhir Uswatun Uyun. Uswatun Uyun. Uswatun Uyun ada? Ini kemana Uswatun Uyun? Hadir ya Bu. Ya, silakan. Kedengaran kayak Bu suaranya? Kedengeran, kedengeran. Enggak bisa digeser. Ya, silakan. Sudah kedengeran dan terlihat share screen-nya sudah. Kenalkan, nama saya Usa. Saya ingin mempresentasikan hasil yang saya buat. Data pribadi, nama Uswatun Uyun, jenis kelamin perempuan, agama Islam. Itu langsung aja ya Bu, kemudian langsung ke ini capaian selama 2024. Yang pertama, juara 1 event Raya Berkarya AI antar agensi capcut se-Indonesia. Uyun, dibaca dulu biar data dirinya. Oh, iya. Kan jangan-jangan kita tidak tahu ini pencapaian apa data pribadinya dulu. Dibaca dulu, nggak apa-apa. Data pribadinya, nama Uswatun Uyun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tinggi badan yaitu 150, berat badannya 54, alamat RT 16 RW 03, Desa Bojongkulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. WhatsApp 081297512904. Saya yaitu mengedit di CapCut ataupun di TikTok sebagai affiliate. Status mahasiswa, email uswatunuyun23@gmail.com. Untuk data pendidikan, SD SDN 1 Bojongkulon, SMP-nya MTSN 2 Cirebon, SMA-nya MAN 2 Cirebon, kuliah UIN Cyber Science Cirebon, angkatan 2022 sampai 2025. Pengalaman organisasi dan ekstrakurikuler SD yaitu yang pertama drum band dan paskibra. MTS-nya mannya sosial medianya Instagram Uswatun_Uyun, WhatsApp-nya 081297512904. Capaian selama 2024 yang pertama juara 1 event Raya Berkarya AI to AI antar agensi capcut se-Indonesia. Yang kedua itu pada bulan Mei 2024. Yang kedua juara 2 AI agensi event antar agensi capcut se-Indonesia bulan Agustus 2024. Terus target capaian 2025-nya yang pertama mempertahankan atau meningkatkan indeks prestasi kumulatif IPK. Yang kedua menyelesaikan studi tepat waktu. Yang ketiga mengikuti minimal 2 seminar yang relevan dengan bidang tadi. Yang keempat mengikuti program magang di institusi atau perusahaan terkait bidang tadi. Yang kelima membangun jaringan profesional melalui kegiatan seminar, komunitas, atau media sosial profesional. Terus langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut. Yang pertama, melakukan evaluasi bulanan terhadap kemajuan target yang sudah direncanakan.
Yang kedua, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan menyusun solusi untuk mengatasinya. Yang ketiga, fleksibel dalam menyesuaikan langkah jika situasi berubah atau ada peluang baru. Yang keempat, memperluas jaringan profesional melalui komunitas dan seminar. Yang kelima, melakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan capaian. Baik, terima kasih Uswatun Uyun ya. Jadi CV-nya itu sudah secara rinci gitu ya, memaparkan identitas diri, capaian gitu ya. Tadi juga ada resolusi 2025 dan juga strategi. Namun yang perlu diperbaiki pertama tadi, capaian itu harus ditambah. Capaian itu adalah sesuatu yang sudah kamu capai, sudah kamu lakukan secara maksimal di tahun 2024. Jadi capaian itu tidak harus hanya berupa lomba-lomba, enggak. Misalnya ikut lomba juara berapa, lomba menyanyi, lomba kompetisi debat, itu tidak. Jadi capaian itu ya sesuatu yang memang misalnya menyelesaikan perkuliahan selama 2 semester dengan IPK 3,8 itu capaian gitu ya. Ditambahkan juga, jadi tidak harus lomba-lomba atau prestasi yang ada sertifikatnya, tidak gitu ya. Jadi semua yang sudah kamu misalnya capaiannya kamu menjadi pengurus hima jurusan kamu dengan prestasi dan kegiatan-kegiatan yang sudah terrealisasi dengan baik, itu juga capaian gitu ya. Ditambahkan lagi. Yang kedua, template-nya coba dibikin lebih menarik. Jadi jangan polosan gitu ya. Jadi template-nya itu bisa kamu bikin misalnya pakai Canva ya. Itu kan Canva tuh banyak banget itu. Bisa kamu pilih template-template yang sekiranya sesuai dengan gaya kamu gitu ya. Nah, itu bisa tinggal kamu isi-isi aja gitu ya. Tinggal diisi-isi aja, tinggal disesuaikan. Itu aja ya untuk Uswatun Uyun, nanti diperbaiki lalu diupload ke medsos. Terima kasih. Baik, Afwan. Oke, untuk Dian sudah bisa ya presentasi Dian? Ibu punten. Bisa, Ibu. Ya. Ya. Ibu punten, tadi Fatul baru masuk soalnya ada masalah jaringan, jadi belum presentasi. Fathatul Fariha. Oke, iya, boleh. Ini nanti kamu setelah Dian ya, Fathatul Fariha ya. Oke, Ibu, baik. Baik, silakan Dian terlebih dahulu. Sebentar, Bu. Aduh. Ibu, ini CV-nya dikirim ke grup dulu atau langsung saya presentasiin aja ya? Langsung presentasi aja. Ya Allah, Ibu, jangan Ibu, maaf ya, Bu, di mobil agak rapuh. Iya. Bisa di share screen tidak? Iya. Ibu punten, Nabila boleh izin keluar dulu soalnya Nabila mau pulang dulu ke rumah. Ya, baik, silakan, nggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak, Ibu. Kita nanti itu mau foto bersama dulu ya. Iya, nanti Nabila join lagi kalau Nabila udah di elep ya, Ibu. Oke, ya. Ya, udah Ibu. Makasih banyak, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Dian. Udah kelihatan ya, Bu? Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Nur Hidayah, mahasiswi semester 7 di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan kebetulan saya memang menyukai dunia fotografi dan juga MC. Untuk pendidikan yang pernah saya tempuh, saya pernah bersekolah di SDIT Nursidin. Kemudian saya juga pernah pondok juga di pondok pesantren Al Amin Renduan yang ada di Madura itu dari tahun
2013 sampai 2020. Kemudian saya juga pernah mondok juga di LTKL Unharo. Itu di Kuningan, kemudian sekarang saya berkuliah di Universitas Center di Cirebon. Untuk bahasa yang saya kuasai seperti bahasa Indonesia, Arab, dan juga Inggris. Kemudian untuk keahlian yang saya miliki, di antaranya ada MC, fotografi, desain grafis, dan yang membuat konten. Jadi untuk capaian saya di 2024 ke belakang ini, yang pertama saya di tahun ini saya berhasil membuka jasa fotografi dengan brand sendiri yakni Dins Project. Kemudian saya juga menjadi profesional MC wedding certified by kelas MCID. Kemudian di tahun ini juga saya berencana dan udah ada plan juga untuk membuat brand baju dengan brand baju sendiri dengan label Dins Label. Kemudian saya juga mendapatkan beasiswa di tahun 2020. Di 2024 saya juga pernah saya sekarang menjadi ketua divisi Kominfo di UKM Fotografer Mahasiswa. Di tahun 2023 juga saya menjadi duta kesehatan mental Indonesia batch 5. Ya, dilanjutkan. Kemudian pengurus Jabar Bergerak Saja Mas Takwa. Kemudian untuk target saya di tahun 2025 ini adalah yang pertama tentunya lulus tepat waktu. Kemudian yang kedua saya tadi karena saya udah persiapan di tahun 2024 ini untuk membuat brand itu sendiri. Untuk itu saya menargetkan tahun 2025, terutama di bulan Januari saya akan launch produk brand saya sendiri, yaitu Dins Label. Kemudian yang ketiga saya ingin memperdalam skill fotografi dan juga MC. Kemudian yang keempat yakni memperdalam ilmu bisnis dan juga marketing untuk memenuhi kebutuhan itu own business saya gitu. Kemudian untuk prestasinya saya kebetulan prestasi juga nggak pernah berprestasi lagi karena udah nggak pernah ikut lomba-lomba lagi selama perkuliahan karena lebih fokus ke organisasi dan skill-skill dan gak pernah ikut lomba-lomba lagi gitu. Jadi untuk prestasinya udah lama banget. Paling waktu pas zaman mondok itu pernah juara satu lomba debat, terus pernah juara satu lomba puisi juga waktu di mondok. Pokoknya udah gak pernah ikut lomba-lomba lagi Bu. Kalau untuk yang tahun 2024 ini itu difokus ke skill aja sih gitu. Kurang lebih seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dian Nur Hidayah sudah cukup baik mempresentasikan CV-nya dan juga sudah bagus ya. Jadi sudah runut, jadi pendidikan juga ada keahliannya, ada pencapaian gitu ya. Tetapi melihat ini target ya, ini kan ada beberapa target yang mau kamu capai gitu ya. Misalnya tadi targetnya salah satunya launching produk sendiri. Nah, launching produk sendiri itu harus lebih dikonkretkan. Kamu mau produk apa yang mau kamu launching tersebut gitu. Jadi jangan target itu adalah sesuatu yang sifatnya konkret, bukan angan-angan ya. Misalnya produknya apa? Produknya berupa fashion kah, berupa makanan kah gitu ya, atau berupa produk jasa kah gitu ya. Itu harus diperjelas. Nah, setelah itu strategi. Sini kan belum ada ya strateginya. Kalau misalnya kamu menuliskan di situ ada 4 target yang mau kamu capai di tahun 2025, maka harus disinkronkan juga strategi untuk mencapai target tersebut apa. Ya. Misalnya kamu mau launching produk sendiri, berarti langkah-langkah yang sedari sekarang harus kamu lakukan adalah misalnya melakukan review beberapa produk misalnya yang memiliki target pasar yang bagus, itu strateginya misalnya ya. Jadi harus dituliskan juga. Kalau targetnya ada 4, maka strateginya juga 4. Atau boleh lebih banyak, kalau strategi itu kan tidak harus 1 ya. Yang penting lebih banyak daripada target gitu. Terus misalnya tadi targetnya ingin menguasai
MC dan apa protokol gitu ya. Nah, itu strateginya apa? Atau misalnya kamu ingin mengasah kemampuan kamu dengan mengikuti beberapa kursus misalnya kan? Atau yang kedua ingin memperdalam atau mengasah kemampuan MC dengan memperbanyak jam MC gitu. Targetnya misalnya strateginya jam MC-nya diperbanyak 1 minggu 1 kali MC misalnya ya, diperjelas konkretnya seperti apa. Oke, untuk dia nanti tinggal diperbaiki sesuai dengan saran-saran dan masukan. Nanti di video di foto gitu ya, foto diri dan foto CV lalu di-upload di media Instagram ya. Baik, itu Dian. Yang terakhir tadi ada Fathatul. Iya Ibu, baik. Share screen ya Ini Ibu. namanya Fathatul Farida ya? Fathatul Farihah Bu. Oh, Fathatul Farihah. Farida Fathatul Farihah. Puspitasari. Bukan. Fathatul Farihah Ibu. Oh, bukan Farida Puspitasari, beda. Beda. Ini Fathatul Farihah. Sebentar. Beda Bu, kalau Farida itu di angkatan 5 Bu. Oh, ini angkatan 6. Iya Bu, angkatan 6. Oh iya. Fathatul Fariha ya, Febi ya. Iya. Oke, silakan Fathatul Fariha. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya untuk memberikan informasi sedikit tentang kurikulum vitae. Saat ini, perkenalkan nama saya Fathatul Fariha. Dengan kontak nomor HP 089633419161 dan dengan alamat email fathatulfariha18 icloud.com. Personal profile nama Fathatul Fariha, lahir di Cirebon pada tanggal 18 Februari pada tahun 2004. Saya tinggal di Cirebon dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan strata 1 di Universitas Islam Negeri Syaiber Nurjati Cirebon pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan kini di semester 5. Pencapaian saya di tahun 2023-2024 yaitu 1. Menyelesaikan kepengurusan selama 2 periode sebagai bendahara umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah pada tahun 2024-2025 dan 2023-2024. Yang kedua, mempertahankan bisnis Frauves Buket setahun 2023. Yang ketiga, mempertahankan IPK di atas 3,5. Yang empat, lolos penerimaan beasiswa Cendekia Basnas tahun 2024. Yang kelima, menyelesaikan mata kuliah semester 5 dengan baik. Yang keenam, menyelesaikan pengajaran tajwid pada anak SMP. Yang ketujuh, mendapat tempat magang. Yang kedelapan, mampu belajar saham dan mempraktikannya. Selanjutnya, target yang ingin saya capai pada tahun 2025. Yang pertama ada menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Yang kedua, lulus kuliah dengan IPK. Yang kedua, lulus kuliah 3,5 tahun. Yang ketiga, mendapatkan
indeks penilaian semester di atas 3,8 pada semester 5 ini. Yang keempat, menghatamkan pengajaran kitab akidah awam pada anak SMP. Yang kelima, menguasai Microsoft Word. Yang keenam, mempunyai bisnis kuliner. Dan yang terakhir, membuat karya tulis yang bisa dipublish. Terakhir, cara saya untuk mencapai target ini, yang pertama, saya harus melakukan tugas dengan baik. Yang kedua, tepat waktu untuk mengerjakan segala sesuatu. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, berpikir lebih dewasa dan lebih cerdas. Yang keempat, yang kelima, memanfaatkan waktu dengan baik. Yang keenam, belajar dengan lebih giat. Dan yang terakhir, memperbanyak membaca. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron. Fathatul. Fathatul ini sudah bagus, template-nya juga sudah menarik gitu ya untuk CV-nya. Tinggal tadi saya melihat antara target pencapaian dengan strategi pencapaian belum sinkron. Jadi tolong disinkronkan kembali. Nah, misalnya kamu tadi target yang mau dicapai atau resolusi di tahun 2025 ini mau punya bisnis kuliner ya. Nah, kamu mau punya bisnis kuliner itu kan berarti kan strateginya harus apa? Harus harus punya ini dulu, produk. Harus punya produk yang sudah kamu survei, sudah kamu pasarkan gitu ya, sehingga nanti ketika di tahun 2025 itu sudah settle gitu ya. Impian kamu itu tercapai ya. Strateginya itu harus konkret, harus diperjelas. Nah, yang kedua misalnya pengen punya karya tulis yang dipublish. Kalau pengen punya karya tulis yang dipublish berarti strateginya apa ini? Berarti strateginya adalah misalnya salah satunya mencoba membuat atau membaca beberapa referensi terkait tentang karya ilmiah yang sesuai dengan keilmuan kamu. Minimal misalnya minimal 1 bulan itu 3 karya ilmiah misalnya yang dibaca. Itu strategi. Jadi antara target yang dicapai dengan strategi itu harus linear. Ya. Karena ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita harus punya strategi. Nah, strategi itu adalah apa yang sekiranya bisa mencapai target tersebut. Nah, kalau misalnya belum tercapai, maka itu akan menjadi refleksi nanti di tahun 2025 ke tahun 2026. Ya. Itu aja tambahan dari saya. Segera diperbaiki, nanti segera diupload juga di Instagram, ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ya, itu saja ya. Alhamdulillah semuanya sudah menyelesaikan dan sudah mempresentasikan tugas mentoring pada bulan ini. Alhamdulillah ini adalah terakhir mentoring kita di tahun 2024. Insya Allah nanti kita akan memulai mentoring kembali di bulan Januari. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, insya Allah kalau tidak ada halangan, itu sekitar tanggal berapa ya? Kalau nggak salah tuh tanggal 11 atau 16, itu kan akan ada mentoring yang dilaksanakan oleh Basnas Pusat yang kebetulan bertempat di kampus kita, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dan itu nantinya mentoringnya bersama. Jadi kegiatan mentoringnya itu akan diadakan oleh 3 institusi. Kalau tidak salah itu STIBA ya, kemarin tuh Pak Faki itu bilang STIBA, Cirebon, ITB Cirebon, dan UIN SSC. Nanti di situ akan ada juga penyerahan pembiayaan beasiswa secara simbolis. Nah, salah satunya itu, terus ada juga pembinaan atau mentoring
yang diisi oleh dari pihak Basnasnya, dari pejabat Basnas dan juga dari pihak kampus. Pihak kampus itu ya bisa jadi apa namanya pejabat kampus atau dari mentor gitu ya. Tapi kita usahakan sekiranya nanti ada dari dari pejabat kampus yang bisa mengisi itu lebih baik gitu ya. Kalau mentor yang mengisi kan sudah hampir setiap bulan ya kalau mentor kan. Nah, kalau bapak-bapak pejabat gitu ya yang ada di UIN SSC itu belum tentu setiap bulan. Jadi nanti kita serahkan aja kepada mereka. Dan mungkin persiapannya juga nanti akan minta bantuan kalian semua ini yang berjumlah 20 orang ini angkatan 5 dan angkatan 6 untuk membantu terselenggaranya kegiatan mentoring bersama 3 institusi gitu ya, karena tempatnya ada di UIN SSC, otomatis kita yang menjadi tuan rumah ya. Nah, itu mohon kekompakannya ya. Kalaupun nanti bulan Januari itu misalnya libur gitu ya, kebetulan libur ya. Nah, nanti mohon ya diluangkanlah waktunya ya untuk kegiatan ini, karena ini merupakan mandat dan amanah dari Basnas Pusat yang sudah mempercayakan untuk terselenggaranya kegiatan mentoring bersama sekaligus pemberian beasiswa secara simbolis gitu infonya. Baik, itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan mentoring bulan Desember ini. Semoga kita semua senantiasa sehat gitu ya, diberikan kelancaran, kemudahan dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Amin. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan barangkali? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Kan berhubungan kan kita di bulan Januari itu kan udah mulai ada UKT lagi. Kira-kira info terkait dengan pencairan itu yang untuk selanjutnya itu apakah sudah ada atau seperti apa, Bu? Pencairan beasiswa ya maksudnya ya, Anam? Iya, Ibu. Terus juga yang masalah PDH juga apakah udah ada kabar, Bu? Kalau soal pencairan ya, itu mungkin itulah yang dimaksud oleh Pak Faki. Kemarin Pak Faki itu kan menyampaikan ke saya adanya pemberian beasiswa secara simbolis itu di bulan Januari. Tapi beliau tidak merinci apakah itu khusus angkatan 5 atau seperti apa, saya nggak tahu gitu ya. Jadi pokoknya beliau mengatakan bahwa ada kegiatan mentoring bersama yang insya Allah diadakan di UIN SSC dan sekaligus pemberian beasiswa secara simbolis. Nah, itu saya maksudnya secara detailnya belum dijelaskan sama Pak Paki itu ya, sama Pak Paki Pak Paki dari pusat itu. Nanti mungkin akan kita tanyakan langsung ya seperti apa seperti apa strateginya. Apakah ini yang dimasukkan, kalian itu dapat beasiswanya itu per semester ya? Iya, Bu. Yang angkatan 5 berarti untuk tanggal Januari berarti terakhir. Oh iya, bisa jadi sekaligus mungkin itu. Karena kan nanti berbarengan dengan yang lain kan, yang lain juga dari 3 institusi itu dilibatkan semua angkatan. Jadi UIN SSC angkatan 5 dan 6, STIBA Cirebon angkatan 5 dan 6, ITB Cirebon juga seperti itu. Jadi kurang lebih itu diprediksikan yang akan hadir itu kurang lebih sekitar 50 orang. 50 orang. Kemarin Pak Pagi menyampaikan juga, Bu, kalau bulan Januari itu sekiranya teman-teman penerima beasiswa BCW itu libur bagaimana, kata dia gitu ya. Kata saya memang kalau Januari itu memang sepertinya libur, cuman karena memang angkatan 5 dan 6 itu kan ada sekitar 20 orang. Nah, insya Allah diusahakan untuk bisa hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut gitu. Saya sudah bilang begitu ya. Ya, pokoknya intinya dipersiapkan aja lah nanti kalau sekiranya memang jadi di kampus kita gitu ya. Kalau tidak jadi mungkin dipindahkan ke kampus yang lain. Cuman sementara ini Pak Faki bilang itu akan diadakan di kampus kita. Sambil menyesuaikan jadwalnya dengan para pejabat Basnas yang nantinya akan mengisi
mengisi kegiatan mentoring. Seperti itu. Dan yang kedua terkait apa? Itu pakaian itu ya, pakaian itu dinas itu juga sebenarnya sudah ditanyakan juga di grup mentor itu, di grup mentor BCB. Jawabannya Pak Ki itu ya itu masih terus berproses gitu ya, proses gitu ya. Saya juga nggak tahu ya. Ada juga mentor yang bilang gitu, ini bagaimana kok berprosesnya sampai hampir setahun gitu. Ya, gitu ya. Ya, pokoknya yang penting sudah ada yang menyampaikan terkait. Padahal kemarin itu katanya tinggal pengiriman ya, tinggal pengiriman saja. Tapi saya tidak tahu juga kenapa tidak sampai-sampai itu kirim-kirim. Ya. Karena datanya itu kan kemarin sudah terakhir yang saya minta itu kan, yang saya minta Ya, ke itu udah lama kalian. banget tuh sebenarnya. Ya, itu yang data yang saya kirimkan karena waktu itu katanya terakhir itu ya datanya. Saya langsung input. Jadi saya langsung input data tersebut. Jadi insya Allah tidak telat. Yang telat dari Basnas pusatnya gitu. Ya, begitu ya. Sabar saja, sabar. Insya Allah akan ada waktu yang tepat untuk menerima pakaian dinas tersebut ya. Semoga sebelum lulus lah ya. Aduh, ini gimana? Sampai terakhir udahan baru dikasih. Iya ya, sudah mau ini berakhir ya. Iya. Ya gitulah. Semoga nanti jadi masukan juga buat Basnas ya, agar lebih responsif gitu ya dengan hal-hal yang seperti itu kan. Ya. Saya nggak tahu juga itu apa kendalanya gitu ya. Ya begitu ya, Anam ya. Siap Ibu, nanti mungkin untuk acara itu nanti untuk mendekat pas acaranya mungkin kita lebih berkoordinasi lagi apa ya itu Bu, Iya dengan betul. pihak-pihak yang terlibat. Kemarin itu saya bilang ke Pak Paki untuk bisa berkoordinasi terlebih dahulu langsung ke Warek 3 sebagai Warek bagian kemahasiswaan kan. Karena kalau ke saya itu sifatnya hanya informatif gitu ya, informasi saja. Kalau sifatnya instruksi kan kita harus dari atasan dulu gitu. Kita tidak punya wewenang apapun kalau atasan belum memberikan instruksi. Jadi alurnya dari Basnas itu ke pimpinan, dari pimpinan nanti turunnya ke Kabak gitu ya, ke Pak Jenal, dari Pak Jenal nanti turunnya ke Pak Mahmudin baru ke mentor, dari mentor ke kalian. Seperti itu. Runutannya tidak bisa langsung dari kita gitu ya, mengeksekusi tidak bisa. Kita harus punya instruksi dulu dari atasan baru kita bisa merealisasikannya ya. Oke Bu, siap Bu, makasih. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan lainnya? Nanti sesekali kita ngadain mentoring di luar lah ya, biar enak sambil makan-makan gitu di kafe gitu ya. Iya Bu. Iya, di kafe Di luar lah sambil outdoor Bu. biar santai gitu mentoringnya gitu ya. Bulan ikut Bentar. Sekali lagi Bu. Bulan ikut dong makan-makannya. Oh, Ibu Asri, iya mangga silakan nanti bareng Irfan ya Bu, biar tambah rame mentoringnya. Siap. Iya. Iya, makanya ini anak-anak biar diajak keluar gitu sesekali mentoringnya, biar nggak di gedung siber aja atau nggak online aja, kata saya di luar gitu, di mana gitu ya makan sambil mentoring. Ikut makannya aja. Ikut makannya aja bisa aja nih Bu Asri. Iya Bu, mangga silakan biar makin rame. Oke, lanjut. Iya siap. Ya, seperti itu ya. Ada pertanyaan lainnya? Cukup ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan coba dinyalakan kameranya dulu untuk kita ambil dokumentasi kegiatan mentoring hari ini. Silakan dinyalakan kameranya.
Yang lain mana? Fathatul, Uswatun Uyun, Elsa, Gita, Kim. Dinyalakan dulu kameranya sebentar. Beuh, eta kasep pisan si Mamang. Ini teh baru rehat, Bu. Ya, Mau presentasi tapi udah keburu maghrib. Paling nanti Wida kirim video aja ya, Bu. siap. Ya, pakai video saja. Ya, siap. Elsa mana Elsa? Elsa. Oke, Elsa. Mau kasep, Mang, mau kasep. Ah, bisa bae Mang Anam. Terlihat ekspresi kecewa gara-gara PDH. Ya. Oke ya, sudah semua. Saya hitung 1, 2, 3. Oke. Mudah-mudahan bisa nih, coba nanti ya. Saya kirim dengan, soalnya biasanya sudah di screenshot, ternyata enggak nyampe. Dapat. Oh iya, sudah bagus. Atau sekali lagi ya biar Abdul ya. Oke, sekali lagi biar Afdol. 1, 2, 3. Oke, syukron. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita bertemu lagi pada kegiatan mentoring di bulan Januari. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, tolong partisipasi aktifnya ketika nanti kita akan persiapan buat kegiatan mentoring Januari yang rencananya akan diadakan secara mentoring bersama gitu ya dari Basnas Pusat, dan usahakan semuanya hadir gitu ya. Usahakan 20 orang itu hadir agar terlihat gitu ya kekompakan kita gitu ya. Jangan di setengah gitu ya. Semuanya usahakan bisa hadir antara tanggal 11 sampai tanggal 16 insya Allah. Ya. Baik, itu saja. Terima kasih atas kehadiran dan juga atas dukungan partisipasi kalian semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dalam segala hal, dan dimudahkan target dan capaian dan juga resolusi kita pada tahun 2025 tercapai dengan baik dan lancar. Amin, amin, ya robbal alamin. Baiklah, itu saja dari saya. Wa naktafi muwajjaha lihadal yaum biqiraatil hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Saya tutup mentoring hari ini dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ibu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama ya. Ya, maaf ya Bu, nggak bisa menyertai. Tidak apa-apa Irfan, ditunggu videonya. Salam buat ya. Yo, ini Bu, siap. Ya, siap.